Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan makhluk jin dan makhluk manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Ulama-ulama memberikan definisi, al-ibadatu ismun syamil likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah adalah suatu istilah yang memiliki makna universal, meliputi segala hal yang Allah suka, segala hal yang Allah ridha. Itu namanya dikatakan ibadah. Karena itu, ibadah itu bisa bersumber dari unsur ilahiyah, bisa juga bersumber dari unsur insaniyah. Unsur ilahiyah yaitu aturan-aturan agama, yang lebih populer disebut ibadah mahdhah. Sedangkan unsur insaniyah itulah yang kita sebut dengan kemanusiaan atau akhlak. Pemirsa yang berbahagia, ibadah puasa adalah termasuk ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman. Dan di dalam Al-Quran, Allah sendiri mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi artinya ayat ini jelas dan tegas. Hanya Allah berbicara kepada mereka yang beriman, bukan untuk semua manusia. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian hai orang-orang beriman puasa, sebagaimana juga pernah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan ibadah puasa itu kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dari ayat ini jelas dan tegas bahwa itulah dia sesungguhnya target daripada ibadah puasa yang Allah syariatkan ini, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Apa itu takwa? Rasulullah mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini, takwa ada di sini. Beliau menunjuk ke dada dan mengulangi kata sampai 3 kali. Ini memberikan pelajaran bahwa takwa itu bukanlah berbicara tentang casing. Takwa itu bukan berbicara tentang penampilan. Jadi jangan sampai kita salah dalam menilai. Ada seseorang dengan memakai gamis, songkok, haji, berserban, tidak lepas megang tasbih, itu mencerminkan orang yang bertakwa. Tidak. Takwa itu adalah bicara tentang dada, bicara tentang keimanan. Karena kita tahu bicara tentang dada adalah bicara tentang keimanan. Al-iman ma waqara fil qalb. Kata Nabi, iman itu adalah yang bersemayam di dalam hati. Wa saddaqahul amal, dan dibenarkan oleh amal perbuatan. Jadi takwa itu adalah buah daripada keimanan yang ada pada diri seseorang. Orang itu memiliki iman yang benar dan kuat pada saat dia mengenal Allah. Dia tahu siapa itu Allah, dan dia betul-betul hanya memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang bertakwa adalah orang yang meyakini bahwa Allah lah tempat bergantung. Allah Maha melihat, maka juga Allah Maha mendengar. Karena itu, orang yang bertakwa pasti menjadi manusia yang berakhlak mulia. Akhirnya Rasulullah pernah ditanya, "An aktsari ma yudkhilun nas al-jannah." Hal apa ya Rasulullah yang paling banyak membuat manusia nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Kembali lagi Rasulullah tanya, "An aktsari ma yudkhilun nas an-nar." Hal apa ya Rasulullah yang paling banyak manusia nanti dimasukkan ke dalam api neraka? Qala al-ajwafan, 2 lubang. Al-fam wal faraj, lubang atas dan lubang bawah. Dari sini hadis muttafaqun alaih. Maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah mensyariatkan ibadah puasa agar kita menjadi manusia yang bertakwa dan manusia yang berakhlak mulia.
sehingga kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Di sisi lain kita juga berterima kasih kepada Allah karena melalui ibadah puasa kita diminta untuk mampu menjaga dan mengendalikan mulut kita dan syahwat kita. Kalau kita berhasil, niscaya Allah pun akan menyelamatkan kita dari siksaan api nerakanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita agar kita betul-betul menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.